putusan Munas NU bahwa wong kafir, wong luar Islam ojo disebut kafir, nah yang disebut non muslim. Itu namanya apa sih? Menjaga riayah, menjaga perasaan biar jangan ndak enak toh ono wong orang Islam terus ketemu nang dalan, loh kowe nang tibir lah kok par. Cuman dalam istilah agama kita, agama Islam, kafir itu adalah orang yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Itu maka namanya kafir dalam bahasa Arab. Istilah basa Jawa ini terserah. Bahasa Indonesianya non muslim, oke. Tapi bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi kafir itu artinya adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, dan orang yang tidak menerima Islam itulah kafir. Jadi bukan mencaci, di sini nggak ada bahasa cacian. Yang ditakutkan nanti orang yang selama ini sudah biasa dengan istilah menyebut orang non muslim kafir, dan tidak ada masalah gara-gara ada kalimat semacam ini sehingga menyalahkan semuanya yang selama ini kalimat kafir yang ada di kitab referensi kitab dahulu. Berarti ini salah. Yang benar ini lah. Padahal tujuannya yang ingin menyebut orang kafir non muslim bukan tujuan salah untuk membuat keindahan di dalam masyarakat. Tapi jangan mengatakan tidak boleh menyebut kafir. Anda menyebut non muslim sebagai adab Anda, oke. Tapi makna kafir adalah non muslim itu sendiri. Ayo kita jujur wahai ahli iman. Anda boleh memotong perkataan ulama, tapi ketahuilah Anda harus membaca secara jelas ulama itu mengatakan demikian itu dalam irama apa. Dalam irama menghindarkan kita dari bahasa caci. Biarpun kalimat non muslim kalau Anda gunakan bahasa caci, Anda tidak boleh dosa. Misalnya, hei non muslim minggir, non muslim. Loh, biarpun kalimatnya non muslim juga jadi caci, nggak enak. Non muslim. Loh, nggak enak. Sama sebetulnya. Kok parpir. Setelah NU memutuskan non muslim, ada kiai, ada ustadz yang biasa pidato di TV. Ustadznya namanya ujian akhir semester. Ustadznya namanya apa? Ujian akhir semester, jangan disingkat. Pidato saudara-saudara, kalau sekarang sebutannya non muslim berarti ada ayat Quran yang dirubah. Dulu Qurannya qul ya ayyuhal kafirun, sekarang qul ya ayyuhal non muslim. Oh, berarti HTINT. Sudah gitu saja. Nah, ini jadi hati-hatilah orang itu, jangan mantuk-mantuk. Wah hebat, jangan dulu hebat gimana, nanti dulu sejalan tidak dengan NU. NU itu kebangsaan, siapa saja, Masya Allah, luar biasa. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustadz pilih? Saya udah diejek orang berapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut, lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bil lisan, lumazah bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa, tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action,
hatinya saja. Yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa. Nah, ini. Jadi hati-hatilah orang itu, jangan mantuk-mantuk. Wah hebat, jangan dulu hebat-hebat gimana. Nanti dulu sejalan tidak dengan NU. NU itu kebangsaan, siapa saja. Masya Allah, luar biasa. Ahli sunnati wal jamaati adalah akidah itu sendiri. Dan yang maksud ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun NU adalah organisasi yang berasaskan akidah ahli sunnati wal jamaati, Asy'ariyah, Maturidiyah, khususnya Asy'ariyah. Itu organisasi. Biarpun katanya orang NU, tapi tidak berpegang kepada akidah ini, maka dia bohong NU-nya. Sebab NU ada dasar-dasar akidahnya. Kemudian, yang azwaja bukan NU saja. Karena NU organisasi, karena ada di Lombok sana ada Nahdlatul Wathon. Nggak beda sama sekali akidahnya dengan kita. Yang didirikan oleh Syekh Zainuddin Al-Ampenani. Tersebar juga. Sama persis dengan kita amaliyah-amaliyahnya, nggak ada beda. Asy'ariyah, Maturidiyah. Melompat ke Sumatera sana ada Al-Wasliyah. Sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi NU salah satu organisasi dan kebetulan menjadi organisasi terbesar. Dan akidahnya benar Ahlussunnati wal Jamaati. Tapi sama, baik yang di Wasliyah atau di Nahdlatul Wathon, ada di Nahdlatul Ulama, jika orang itu keluar daripada manhajnya, maka dia adalah NU bohong, Wasliyah bohong, Nahdlatul Wathon bohong. Sebab itu organisasi berdiri atas dasar akidah. Jadi berpegang kepada akidah itu ciri khas daripada organisasi tersebut. Maka di luar sana, di luar negeri, akidah-akidah yang benar tidak pakai NU, juga tidak pakai Wasliyah, tidak pakai Nahdlatul Wathon misalnya. Ada di Mesir, di mana banyak akidah. Di Maroko, di Mauritania, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Seperti itu. Jadi tidak harus NU. Ada di luar NU yang benar. Nah, ada di luar NU yang benar dari akidah-akidah. Yang terpenting bukan masalah ke NU-nya atau kewasiannya. Berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu intinya. Setelah itu apakah bergabung dengan NU atau bergabung dengan yang lainnya. Maka sangat bohong kalau bergabung dengan NU sekalipun ternyata dia nggak ngerti tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Maka perlu dikuatkan dari sisi ini. Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari membuat organisasi itu bukan sekedar untuk ngurusi kemasyarakatan, tapi ngurusi agama masyarakat tersebut. Satu organisasi yang menyeru kedamaian, tentunya atas damainya bukan karena NU-nya, karena asas yang dibangun adalah asas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Kalau NU, Wasliyah dan yang lainnya melepas dari akidah tersebut langsung bubar. Kekuatannya adalah kekuatan akidah. Kekuatannya dalam kekuatan akidah. Maka kami seru kepada semua anak-anak bangsa yang merasa mengikuti, bergabung dengan organisasi tersebut, kuatkan dong akidah. Akidah yang... Nah, kalau tidak memahami itu semuanya, kemudian mengaku dirinya adalah ikut organisasi tersebut, ya bohong dia. Sebab pendiri organisasi tersebut adalah orang berakidah. Bukan orang main-main. Orang alim betul, bukan asal orang. Makanya kalau kita merasa punya ikatan dengan organisasi tersebut, belajar dong yang benar dari sisi ini. Jangan sampai organisasinya adalah organisasi tersebut, tapi pemikirannya keluar dari itu, bohong dia. Atau bahkan tidak mengerti pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Lebih terpesona dengan budaya, dengan pemikiran yang lain dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan harus kita yakini, karena sudah terlanjur yang disebut adalah NU, organisasi tersebut, maka NU didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari dengan dasar-dasar akidah.
bukan sekedar kemasyarakatan. Memang kebetulan di Indonesia ada madhab Syafi'i. Apakah tidak boleh madhab Maliki? Oh sah. Kalau seandainya berdiri Nahdlatul Ulama di Maroko sana, ya madhabnya Maliki, nggak ada masalah. Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah itu bermadhab, kalau itu bukan Malikiyah, bukan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, bermadhab. Bisa saja madhab Hanafi. Seperti itu. Hanya kebetulan di Indonesia madhabnya adalah Syafi'i. Kalau ada orang bermadhab Maliki ikut, ya sah. Bukan nggak boleh. Bukan syaratnya ikut Nahdlatul Ulama adalah bermadhab Syafi'i, enggak. Tidak. Seperti itu. Jadi dalam masalah itu organisasi, tapi ingat, di dalam organisasi ada dong dasar-dasar akidah yang harus dikuatkan di dalamnya.